Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore teman-teman, selamat sore menjelang malam. Nah, ini jumpa lagi bersama saya Wisnu Jati di channel budidaya ikan gabus kebumen. Nah, sore ini kita mau mengangkat burayak ataupun larva. Ini dari kolam indukan belakang rumah saya. Ini kolam indukan belakang rumah saya ada 4 kolam. Di sini ada 4 pasang, yang di depan rumah ada 6 pasang. Ini saya termasuk telat ya. Saya telatnya ini udah 2 hari baru saya angkat. Biasanya baru netas dari telur kita angkat. Berhubung ini badan kemarin lumayan kecapean sampai ngedrop. Nah ini udah netas 2 hari. Nah, ini kawan teman-teman, itu hujan udah 2 hari mijah. 2 hari mijah itu burayaknya udah menyebar. Ini baru kita angkat, itu termasuk telat. Ini dengan namu kita angkat sore ini dibantu sama kawan ini, bantu untuk mengangkat burayak. Untuk pakannya itu percilnya juga masih ada itu. Nah, percilnya masih ada itu untuk pakan indukannya. Ini rencana mau kita angkat sore ini, angkat burayaknya. Mau kita pindah ke kolam khusus pemijahan ya teman-teman. Rencana mau kita angkat ya dok, akan nganggupi apa baskom. Saya sering baskom bae sing akeh sing dikumpulna. Nah ini teman-teman, proses kita nyasar seperti ini. Kita ngangkatnya seperti ini, jadi nggak pakai sasar, saya angkatnya pakai baskom seperti ini teman-teman. Oke, saya taruh di styrofoam dulu. Kita taruh di styrofoam dulu, nanti habis itu kita pindah ke kolam pemijahan. Kalau gedongannya apa dok. Wah itu untuk bulan ini indukan saya di belakang ini lumayan produktif. 1 bulan ini udah mijah 2 kali nih. Nah, selesai ini perlu saya karantina. Kalau enggak di karantina nanti ngendak-ngendok terus. Untuk bulan ini indukan saya yang mijah baru 6 pasang. Yang 4 pasang belum mijah. Gunakan kafe apa Pak? Dan potongannya kok buang sisan. Nah, itu proses pengangkatan burayak. Ini termasuk kategori telat ya. Biasanya saya angkat dari telur. Kalau angkat dari telur nanti insya Allah bisa angkat semua, walaupun tinggal 1-2 ekor wajar. Ini saya telat, udah menyebar baru kita mau angkat, termasuk kategori telat. Yes, mudah-mudahan nanti 90% bisa angkat untuk pengangkatan hari ini. Ini estimasi untuk telurnya, untuk burayaknya mudah-mudahan sekitar 30 orang, 30.000 ada kayaknya. Kenapa dok kira-kira 30.000 dok? Sekitar Rapet ya, tangan ya. Bisa nandur kabur apa gedongannya buang kabur. itu teman kepanak karo banyak aja lebih kabur kok. Ini beneran ngantut. Nah ini yang saya lakukan selama ini. Nah ini kalau yang masih kecil-kecil, masih burayak. Ini teman-teman umur 3 hari. Kemarin badan saya kecapean terus, jalan terus ke sana ke sini, alhamdulillah kecapean. Senengnya sedih apa ngobainnya kan bisa diangkat. Alhamdulillah kecapean di jalan, jadi enggak sampai belum sempat ngangkat. Nah ini burayannya seperti ini. Ini kita baru angkat baru 20-30%. Ini rencana mau kita pindah ke kolam pemijahan umur 3 hari. Ini kawan-kawan teman-teman, umur 3 hari kita pindah ke kolam pemijahan. Nanti untuk pakan sementara untuk awal baru mijah kita masih kasih pakan pakai kutu air ya, pakai kutu air. Nanti kalau udah seminggu sampai 10 hari baru kita ganti pakai pakan kanafut. Ini teman-teman, proses itu masih proses nyasar. Nah, kawan kita membantu penyesaran pengangkatan burayak ataupun larva di belakang rumah saya.
bawa airnya sama air kolamnya enggak masalah. Jadi tujuannya untuk menekan risiko luka di buaya, di larva itu sendiri. Soalnya kalau langsung nyasar pakai sasar yang bahan pakai jaring gitu, nanti ikan masih kecil sangat rawan luka. Jadi saya angkatnya pakai baskom seperti ini teman-teman. Pakai baskom seperti ini bisa, baskom yang udah disterilkan. Nah, ini masih ada dikit warna-warna semu-semu hijaunya, baskomnya itu udah saya sterilkan dulu. Nah, ini untuk jaga bakteri, baskomnya tadi udah saya rendam dulu pakai ada obat itu untuk nyeterilkan baskom biar nggak anu bakteri. Ini lagi masih proses diangkat sama temen. Kalau godongannya sunangannya kabeh disi tera apa? Angger kira-kira kabutan gue ya apa? Banyu ini ki modelnya nangarin kan iki ora gelem kaya sing nangarin kolam gede kan. Orang begitu ngumpul ya. Iya orang ngumpul bisa prok lebu kabeh iki ora gelem. Ngono buyar. Ki mandan telat telung dina mben tak angkat ya. Kau membungi. Kos pijet barang, asal masuk angin. Semenane piye? Ambruk banget. Kita angkat sebagian. Nah, mudah-mudahan udah ada 30-40%. Ya kan buyar kabeh kan. Iya. Ki sing marai yang Ini perlu proses lama, buyar-buyar kayak gini. Udah usia 3 hari udah mulai menyebar. Nah, ini kesulitannya kita ini teman-teman, buat pengalaman teman-teman yang ikannya baru mija. Nah, ini saya termasuk telat ini untuk memindahkan larvanya. Nah, buat pengalaman teman-teman untuk yang ikannya baru mija, alangkah baiknya diangkat dari telur teman-teman, diangkat dari telur. Jadi nanti untuk proses pengangkatannya lebih cepat, lebih gampang. Kalau kita kayak saya ini seperti ini telat, nah ini saya proses ngangkatnya jadi agak ribet. Ini perlu waktu juga, perlu waktu, nggak cukup 1-2 jam, nggak cukup 1-2 kali. Nah nanti malam kita harus otomatis ngangkat lagi. Tapi kalau kita ngangkatnya mulai dari telur, cepat ngumpul, telur belum menyebar, nanti ikannya nyebar udah di kolam pemijahan. Nah ini lumayan udah naik, ada sekitar 30% itu di pojok-pojok sana. Lumayan masih banyak juga. Untuk bobot indukan di belakang rumah saya ini enggak terlalu besar. Untuk betinanya kurang lebih bobot sekitar 9 on. Untuk bobot betina sekitar 9 on, untuk pejantannya lebih kecil sekitar 6-7 on. Jadi kurang lebih sepasang bobot sekitar 1,5 kilo. Nah, saya malah mohon maaf, saya cocok dengan yang bobot segitu soalnya lebih produktif, istilahnya masih ikannya masih segar-segar, sehat-sehat, lebih produktif. Nah terus untuk tujuannya ini kayak seperti tadi saya yang kita bicarakan tadi, kita angkat pakai gayung ataupun baskom untuk menekan luka pada ikan itu sendiri. Kalau langsung pakai sasar waring, risiko luka sama ikan sangat tinggi. Pakai ini kita angkat sama air kolamnya sekalian. Jadi nanti sama air kolamnya kita pindah ke untuk kolam pemijahan. Oke teman-teman, itu sekilas aktivitas saya hari-hari tentang pembudidaya ikan gabus. Aktivitas saya di rumah, ngurusi kolam tiap hari, siang malam, tiap ada waktu kolam terus. Oke teman-teman, nanti lanjut di part berikutnya. Saya mau lanjut ini, mindahkan larva dulu untuk ke kolam pemijahan. Oke teman-teman, terima kasih, selamat sore. Nanti lanjut di part berikutnya bersama saya Wisnu Jati di channel budidaya ikan gabus Kebumen. Saya mau selesaikan beresin ini dulu, larva dulu. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.